Pernah kepikiran nggak, apa hubungannya antara batu-batu raksasa dari zaman kuno, malaikat yang jatuh dari surga, sama masa depan rekayasa genetika? Teks-teks kuno yang jadi sumber kita punya cerita yang luar biasa. Dan hari ini kita bakal telusuri bareng-bareng. Yuk kita mulai. Oke, cerita kita ini dimulai dari sebuah misteri yang terbuat dari batu. Coba bayangin, di Lebanon ada balok-balok batu yang beratnya itu setara dengan hampir 3 pesawat Boeing 747. Ini salah satu bongkahan batu olahan terbesar di seluruh dunia. Pertanyaannya kan jadi simpel aja. Gimana caranya? Teknologi apa yang dipunya nenek moyang kita sampai bisa motong dan mindahin batu-batu segede gaban ini? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari penelusuran kita kali ini. Dan ternyata, Baalbek itu nggak sendirian. Di seluruh dunia loh, dari Peru sampai Lebanon, kita nemuin struktur-struktur batu raksasa yang kayaknya mustahil dijelasin pakai cara biasa. Presisinya di Saksai Huaman, skalanya di Baalbek, semuanya ini nunjukin adanya kemampuan teknologi yang luar biasa banget. Nah, saat penjelasan modern, kayaknya mentok teks-teks kuno yang jadi sumber kita justru ngasih jawaban yang, wow, radikal banget. Bukan alien, bukan juga mesin yang hilang, tapi makhluk hidup. Sebuah ras raksasa. Sumber utama buat klaim ini tuh spesifik banget. Kitab Kejadian nyebutin keberadaan Nephilim di bumi. Mereka digambarin sebagai keturunan dari penyatuan antara anak-anak Elohim yang sering ditafsirkan sebagai makhluk dari surga dan anak-anak perempuan manusia. Coba kita bedah namanya ya. Nephilim itu asalnya dari kata Ibrani naphal yang artinya jatuh. Jadi namanya sendiri aja udah ngasih petunjuk tentang asal-usul mereka, yaitu dari mereka yang telah jatuh. Ini bukan sekedar nama, tapi sebuah deskripsi. Oke, pertanyaan selanjutnya kan logis banget. Kalau emang Nephilim ini nyata, mereka datang dari mana? Nah, jawaban dari sumber kita ini bakal membawa kita lebih dalam lagi ke sebuah drama kosmik. Ini bukan cerita evolusi biasa ya. Menurut sumbernya, asal-usul mereka itu hasil dari sebuah pelanggaran batas, sebuah persatuan terlarang antara dunia langit dan dunia bumi. Kitab Henoch, sebuah teks Yahudi kuno yang nggak masuk ke dalam Alkitab, ngasih detail yang lebih gamblang lagi. Teks ini ngegambarin sekelompok malaikat pengawas yang sengaja turun ke bumi, ngambil istri dari kalangan manusia, dan akhirnya punya keturunan hibrida. Jadi, seberapa besar sih mereka? Menurut perhitungan dari kitab Enoch, generasi pertama raksasa ini tingginya bisa nyampe 3.000 hasta. Kalau dikonversi, itu setara dengan 135 meter. Coba deh bayangin, itu lebih tinggi dari patung Liberty. Dan gilanya, kekacauan ini nggak berhenti di situ aja. Kitab Yobel ngejelasin adanya siklus kehancuran yang bertingkat-tingkat. Seperti yang bisa kita lihat, raksasa membunuh Nafil, terus Nafil membunuh Eljo, dan akhirnya Eljo membunuh umat manusia. Ini bener-bener lingkaran kekerasan yang nggak terkendali. Oke, sampai sini kita udah bahas apa dan bagaimananya. Sekarang, ayo kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kenapa? Apa ini cuma cerita tentang nafsu dan pemberontakan biasa? Atau jangan-jangan ada agenda yang jauh lebih besar di baliknya? Sumber kita ini menelusuri akarnya jauh ke belakang. Ke nubuat pertama di dalam Alkitab, yaitu di Taman Eden. Ayat ini seakan-akan meramalkan konflik abadi antara keturunan si ular dan keturunan si perempuan. Sebuah perang kosmik yang bakal nentuin segalanya. Jadi, ini dia poin kuncinya. Menurut tafsiran sumber ini, penciptaan Nephilim itu bukan kecelakaan. Itu adalah tindakan sabotase genetik yang strategis. Sebuah upaya untuk merusak dan mencemari garis keturunan manusia, supaya keturunan yang dinubuatkan itu nggak akan pernah lahir. Kebanyakan orang mungkin mikir, oh kan udah ada air bah, berarti raksasanya musnah dong. Nah, sumber kita justru bilang, nggak juga, jejak mereka muncul lagi setelahnya, terutama lewat sosok misterius yang namanya Nimrod. Kuncinya ternyata ada di satu kata dalam bahasa Ibrani. Teksnya bilang, Nimrod mulai menjadi perkasa. Kata Ibrani untuk mulai, yaitu calal, ternyata punya arti lain juga, yaitu mencemarkan. Ini nunjukin kemungkinan kalau Nimrod itu bukan lahir sebagai raksasa, tapi menjadi raksasa lewat semacam ritual pencemaran diri. Nah, di sini ceritanya jadi makin liar. Sumber ini berpendapat kalau para Titan dari Yunani, Anunnaki dari Sumeria, dan Nephilim dari kitab Ibrani itu mungkin cuma nama yang beda-beda untuk fenomena yang sama, makhluk hibrida perkasa, keturunan langit dan bumi.
Oke, sekarang kita lompat ke zaman sekarang. Karena menurut sumber ini, gema dari cerita kuno tadi itu nggak pernah bener-bener hilang. Malah dia balik lagi dengan lebih kuat, tapi dalam kemasan yang baru. Contohnya, teori Ancient Astronaut. Ceritanya mirip banget kan? Makhluk cerdas dari langit yang disebut Anunnaki datang ke bumi dan merekayasa genetika manusia. Sumber ini nantang kita buat bertanya, ini teori baru atau cuma penceritaan ulang kisah malaikat pengawas pakai bahasa modern? Tapi paralel yang paling bikin merinding yang ditarik sama sumber ini adalah antara janji-janji si ular di Taman Eden dengan tujuan dari gerakan transhumanisme modern. Keabadian, pencerahan, jadi seperti dewa, janjinya sama persis, cuma sekarang caranya lewat teknologi, bukan buah terlarang. Inilah kesimpulan utamanya. Kalau Nephilim adalah upaya kuno untuk menciptakan anak-anak Tuhan lewat hibridisasi biologis, sumber ini berpendapat bahwa transhumanisme adalah versi modernnya, sebuah upaya untuk mencapai status ilahi lewat hibridisasi teknologi. Jalannya sama, cuma alatnya aja yang beda. Jadi kita balik lagi ke awal. Dari misteri batu-batu raksasa yang mungkin dibangun oleh para raksasa sampai ke ambisi modern untuk menjadi seperti dewa lewat teknologi. Sumber ini nantang kita buat bertanya, apa jangan-jangan kita semua cuma lagi menyaksikan babak terbaru dari sebuah kisah yang sudah sangat-sangat tua? Sesuatu untuk kita renungkan.